Masjid Salahuddin Kanwil DJP Jawa Timur 1 mempersembahkan Tausiah Senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah ilahi Rabbi, karena atas hidayah inayahnya, atas segala hal yang telah diberikan kepada kita, atas nafas yang masih bisa kita pergunakan dengan baik sampai dengan detik ini, itu menjadikan kita bersyukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in dan ulama-ulama yang telah mengantarkan keindahan Islam sehingga kita dapat mempelajari, mengamalkan insyaallah sampai akhir hayat kita. Masyarul muslimin jamaah Salahuddin Kanwil DJP Jatim 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam interaksi kita di dunia ini, kita mengenal adalah yang pertama hubungan kita terhadap Rabb kita atau Sang Khalik dalam bentuk ketaatan beribadah kita. Dan kemudian kita juga mengenal bahwasanya ada hubungan yang kita lakukan dengan sesama manusia, yaitu yang kita kenal dengan muamalah. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan sedikit kita sampaikan terkait dengan aspek muamalah. Dalam muamalah itu sendiri, pada prinsipnya yang pertama bahwa transaksi yang kita lakukan dengan orang lain bersifat mubah atau boleh, selama tidak menabrak rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di sini indahnya Islam mengatur hubungan antara sesama manusia, bahwa dalam Islam sendiri metode bisa berubah. Sekarang kita mengenal adanya online, misal jual beli online, dan yang lain mungkin beberapa tahun lagi kita akan menghadapi transaksi yang luar biasa yang jauh dari bayangan kita. Maka itulah hukum awalnya adalah mubah, boleh, selama tidak menabrak rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan kemudian yang berikutnya bahwasanya dalam transaksi ini adalah dengan unsur sukarela, yaitu masing-masing pihak penjual misalkan ataupun pembeli dalam kondisi yang sukarela tanpa ada paksaan. Bertemu dalam suatu waktu, misalkan di pasar misalkan, dengan sukarela penjual beriktikat untuk menjual dan pembeli membeli tanpa adanya paksaan. Kemudian yang ketiga, tentunya dalam praktik jual beli itu yang ditekankan adalah aspek manfaat. Bagaimana kita memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Dalam Islam tentu saja kita sangat menghindari mudharat. Jadi barang-barang yang kita beli bermanfaat, transaksi dilaksanakan dengan baik dan penuh manfaat. Nah, kemudian yang terakhir, prinsip yang sangat penting adalah prinsip keadilan, di mana transaksi apapun itu yang dilakukan tidak ada unsur kezaliman di dalamnya, tidak ada keinginan untuk kemudian seseorang untuk menindas yang lain. Nah, ini sangat-sangat ditentang oleh Islam. Maka oleh karena itu dalam Islam, dalam muamalah kita juga mengenal batasan-batasan atau larangan yang bisa kita singkat dengan
magha hariba. Apa itu? Yang pertama adalah batasannya atau larangan yang tidak boleh kita lakukan adalah dalam transaksi, yaitu maisir. Maisir di sini, masyaallah muslimin, bahwa dalam transaksi yang kita upayakan hanya spekulasi, untung-untungan, atau lebih ke perjudian. Nah, ini sangat-sangat ditentang oleh agama kita. Jadi jangan sampai kita hanya demi keuntungan sesaat kita mengorbankan semuanya. Karena banyak yang seperti kita tahu contohnya, ada yang tergiur dengan keuntungan yang bombastis dalam waktu yang singkat. Misalkan dalam 1 bulan bisa sampai return 30% bahkan lebih. Nah, ini bisnis seperti apa yang bisa sedemikian? Dan tentu saja seperti yang kita tahu banyak di berita-berita bahwa akhirnya bisnis ini kolaps, ya, dan akhirnya membawa kerugian yang besar bagi nasabahnya, ya, atau yang mengikuti. Nah, kemudian yang kedua, setelah magha, jadi gha itu gharar. Gharar di sini lebih bisa kita sebutkan adalah bahwa barang yang dijual tidak jelas, tidak ada unsur kejelasan di sana. Seperti pepatah beli kucing dalam karung. Nah, ini sangat-sangat dilarang dalam Islam. Misalkan ini kita beli burung yang sedang berterbang di angkasa, ini mana mungkin bisa dilakukan. Kita menjual barang misal ikan yang ada di sungai. Nah, ini tidak dalam penguasaan kita. Ini sangat besar unsur gharornya. Nah, ini sebaiknya jamaah sekalian kita hindari. Sedangkan yang berikutnya, kemudian yang ketiga adalah bahwa tentu saja yang kita mengenal, kita harus menjauhi barang yang haram. Jual beli barang yang haram, misalkan khamr, narkoba, dan yang lain, ini sangat-sangat dilarang. Kita harus cenderung untuk mencari barang-barang yang halal dan thayyib. Dan tentu saja di barang halal ini, alhamdulillah kita ada lembaga LPPOM MUI yang dengan aspek keilmuannya telah meneliti barang makanan misalkan, ya, yang ada dalam keseharian kita sehingga bisa kita konsumsi tanpa ada keraguan. Maka untuk nasihat untuk saya sendiri, mungkin juga jamaah sekalian, prioritaskan setiap apa yang kita konsumsi adalah yang ada label halalnya. Label halalnya ini menjamin tidak ada keraguan dalam diri kita. Berikutnya yaitu riba. Tentu saja hal ini pembahasan yang sangat luas sekali aspek riba, tetapi mungkin akan kami sampaikan bahwa ketika ada piutang atau utang piutang dan di sana ada tambahan, maka sebaiknya dijauhi. Karena itu akan mengandung unsur riba, baik itu riba jahiliyah, riba nasi'ah, dan ini akan pembahasan yang sangat panjang sekali dan perlu juga kita ketahui, kita harus menjauhi riba itu sendiri. Sedangkan yang terakhir, ba di sini adalah yaitu transaksi atau akad-akad yang batil. Nah, batil di sini seperti menjelaskan aspek keadilan, bahwa seringkali kita temui seorang penjual yang menakar atau timbangannya tidak sesuai, barangnya tidak sesuai, dan yang lain. Maka akad-akad ini mengandung banyak kebatilan. Dan tentunya sebagai penjual maupun pembeli kita juga sadar mengenai hal ini, sehingga tidak terjebak dalam akad yang batil. Itulah 5 hal yang perlu jamaah sekalian ketahui, dan semoga nasihat untuk hamba pribadi maupun juga Bapak Ibu sekalian, agar supaya ke depan kita semua dapat bertransaksi dengan benar sesuai dengan prinsip muamalah yang baik dan berupaya keras untuk menjauhi larangan-larangan dalam bermuamalah. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.